Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 3 halaman 169. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Itu ada link dari playlist ini. Oke. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari kertas karton bekas ya. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Nah, ini adalah memanfaatkan limbah ya, pemanfaatan barang bekas ya untuk mengurangi sampah. Untuk jadikan kerajinan kipas seperti ini. Udin dan teman-teman latihan berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas dari seperti Udin? Ya, hemat energi. Kipasnya tinggal digerak-gerakkan gini. Kalau tangannya capek, kepalanya yang digerak-gerakkan. Itu percandaan lama ya. Oke, buat kipas seperti contoh berikut. Siapkan peralatan seperti berikut: karton bekas untuk cetakan kipas, tali rafia atau pita, gunting, lem, stik es krim bekas ya, batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas dan pembungkus kertas. Jadi ini semuanya kita dapatkan dari bahan bekas ya. Tahapan membuat kipas adalah buat cetakan kipas karton sebanyak 2 buah, buatlah dengan ukuran sama panjang ya. Lalu lubangi seluruh pinggiran karton ya. Ini ada alat pelubangnya atau dilubangi secara manual saja ya, pakai paku ya. Tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton ya. Kemudian tempel satu karton lainnya dengan dijahit ya, gunakan tali rafia atau pita. Seperti itu. Hasilnya bagus seperti ini, kipas buatan Udin dan teman-teman. Ya, cukup kita menjahitnya, dilem juga tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Cuman kalau dijahit seperti ini ada nilai estetikanya, lebih kelihatan indah. Ya, Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Luas kipas Udin adalah berapa persegi satuan? Kita tinggal menghitungnya di sini. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22. Ya. Luas kipas Edo adalah berapa persegi satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 persegi satuan. Ya, yang merah itu ya. Oke. Luas kipas Beni ada berapa persegi satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 persegi satuan. Ya, buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo tetapi bentuknya berbeda. Ya. Edo di sini Udin dan teman-teman, ini Udinnya Edo 14 ya, 14 satuan. Sama dengan Edo tapi bentuknya berbeda. Mungkin bisa seperti ini. Ya, kalau di sini ke sini 3, ke sini 4. Ya, kita ganti yang ke sini 4 aja. Ya, sini 4. Ya. Kesininya yang 4, 1, 2, 3, 4, kesininya 3. Nah, bentuknya berbeda. Ini sudah berapa? 12, 13, 14. Ya, ya bentuknya seperti ini misalnya. Ya, bentuknya seperti ini kipasnya ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tetapi bentuknya berbeda. Sekarang kita samakan dengan milik Udin. Udin ada 22. 22 punya Udin berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5, kesini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 dengan 4 ya. Nah, kita bikin 4 dengan 5 biar bentuknya beda. Di sini 1, 2, 3, 4, yang bawahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kesininya 4. Nah, dibikin bentuknya berbeda ya, kesininya 2. Jadi totalnya ada berapa? Yang diinginkan 22. Ya.
22 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Nah, bentuknya beda ya. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap hemat. Air yang digunakan secukupnya juga termasuk sikap hemat energi. Perhatikan gambar berikut, ini air bersih. Loh, ya, jawab pertanyaan berdasarkan gambar apa yang sedang mereka lakukan. Sedang antri pembagian air bersih, ya, antri pembagian air bersih. Mengapa mereka melakukannya? Karena kekurangan air. Untuk mendapatkan air bersih ya, untuk mendapatkan air bersih untuk minum, untuk mandi. Di mana kejadiannya? Di daerah yang kekurangan air. Air bersih. Ya, kejadiannya di daerah yang kekurangan air bersih. Jangankan air bersih, air kotor saja mereka juga kekurangan ya di daerah-daerah tertentu. Kok bersih. Oke. Apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Berhemat air, menghemat air. Ya, terus kemudian merawat lingkungan, ya. Melestarikan lingkungan agar sumber air itu mudah didapat, ya, melestarikan lingkungan agar sumber air mudah dapat, agar sumber air mudah didapat. Ya, tidak kalau hujan banjir, kalau kering. Nah, itu gara-gara hutan banyak ditebangi. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Ya, menghemat air, ya, menghemat air, ya, dan menjaga ketersediaan air. Ketersediaan air di alam ya. Dan dengan menjaga kelestarian alam. Nah, gitu ya. Buatlah cerita tentang sesuai dengan jawabanmu, cerita tentang air yang biasa kamu temukan, tentang cara menghemat air yang kamu lakukan. Ya. Cerita tentang air yang bisa kamu temukan ya. Cara menghemat air, salah satu cara ya, saat kita menggosok gigi, salah satu cara menghemat air adalah mematikan keran saat sedang menggosok gigi dan keran dinyalakan lagi atau dibuka lagi ya, dibuka lagi atau mematikan atau menutup ya, dibuka lagi saat dibutuhkan. Ya, kita juga menghemat air dengan cara apa? Ya, kita juga bisa menghemat air dengan tidak menghambur-hamburkan air saat mandi. Menghambur-hamburkan air saat mandi. Ya, kita gunakan air secukupnya saja.
secukupnya saja. Oke. Kegiatan dengan orang tua mengajak siswa berlatih membuat penampungan air hujan atau mencari cara untuk menghemat penggunaan air. Ya, nah ini juga bisa ya, melestarikan lingkungan agar sumber air mudah didapat, ya menghemat air. Terus ini juga ada ya, jadi dapat ide tadi ya, menampung air hujan. Air hujan. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, karena itu memang daerah yang susah air, ya. Daerah yang susah air bisa menampung air hujan. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3 jawaban ya, 3 jawaban cara yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi kita sudah masuk pada pembelajaran 4. Ayo membaca, ya. Setiap hari Udin Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman ke sekolah naik sepeda. Nah ini menghemat energi nih ya. Bersepeda atau jalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan sambil ngobrol ya kan. Nah, bersepeda menghemat energi, bahan bakar minyak karena berjalan atau bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Ya bahan bakarnya ya sarapan itu. Menggunakan transportasi umum ya termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan BBM, ya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya ini juga merupakan cara untuk berhemat. Ya kalau penggunaan pribadi dengan bensin yang sama hanya 1 orang atau 2 orang yang bisa menggunakannya. Kalau kendaraan umum bisa 10 sampai 12 orang. Ya, semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Ya, nah, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ya, jumlah kegiatan bisa 1, bisa berjalan kaki. Yang kedua bisa naik sepeda. Yang ketiga naik angkutan umum. Jadi ada 3 cara. Ya, 3 cara yang disebutkan di teks loh ya. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, berjalan kaki ke sekolah. Terus kemudian naik sepeda, ya sepeda goes itu ke sekolah, atau mungkin ke tempat-tempat yang dekat, ya naik kendaraan umum. Nah ini menghemat energi. Energi apakah yang dihemat? Energi bahan bakar dari fosil, ya energi, ya BBM. Ya, atau bahan bakar minyak, ya bahan bakar minyak, ya atau bahan bakar minyak. Nah, minyak ini minyak bumi yang dimaksud ya, bukan minyak kelapa. Kalau kelapa itu masih bisa diperbarui, itu pun tetap harus kita hemat juga ya. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk penghematan energi? Karena 1 mobil bisa dinaiki banyak orang, ya sehingga dengan bahan bakar yang sama, ya lebih banyak orang yang bisa diangkut. Kemudian mengapa kalian perlu menghemat energi? Agar tidak cepat habis, agar energi tidak cepat habis. Ini juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, ya kelestarian lingkungan.
menjaga kelestarian lingkungan. Saya tulisnya agak bagus ya, nanti diprotes. Lingkungan. Dan lebih murah ya, lebih murah. Ya, sebentar ya. Sebentar. Ya, rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Rencanakan kegiatan menghemat energi. Ya, waktu perencanaan mungkin ya. Waktu perencanaan 1 hari ya. Tuliskan kegiatan dilakukan. Rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan selama 1 hari. Waktu pelaksanaan misalnya tanggal berapa? Ya, tanggal berapa taruh di sini, misalnya sekarang ini sedang tanggal 2 ya, 2 Februari 2020 ya. Ya, mungkin tempatnya di rumah. 2 Februari 2021 ya, bukan 20 ya. Tempat pelaksanaan di rumah. Ya, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan misalnya ya mematikan lampu saat tidak dipakai, menggunakan air seperlunya, ya, menyetrika, ya, langsung banyak baju ya, banyak baju. Tidak dicicil satu-satu. Ya, ini menghemat energi. Catatan pelaksanaan, ya, catatan pelaksanaan ini semua sudah dilaksanakan dengan baik. Maksudnya, sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, misalnya gitu ya. Menyetrika dibantu mama. Dibantu mama, misalnya seperti itu ya. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut, tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti gambar. Haknya adalah makan. Kewajibannya adalah makan secukupnya, tidak sampai kekenyangan ya, makan secukupnya. Ya, tidak boleh sampai kekenyangan. Nah, ini berlebihan itu. Haknya menggunakan air. Kewajiban menggunakan air seperlunya. Kemudian haknya adalah menggunakan air ya, mengkonsumsi barang-barang produksi ya, atau menggunakan air, boleh menggunakan air. Ya, ini masalah air juga ya. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan, ya, menggunakan air dan makanan ya, di sini sampai kotor seperti ini tidak boleh. Hak adalah menggunakan air, ya, berhak untuk memperoleh keindahan ya, mendapatkan kenyamanan. Kewajiban menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan. Oke. Nah, menjaga kesehatan, kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap terima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Asik. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi lebih sehat. Ya.
Lakukan aktivitas jawaban ini seperti berikut ini. Wah, olahraga ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Ini adalah olahraga. Cara melakukannya seperti berikut. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Berdiri tegak, sikap sempurna. Melompatlah ke kiri ke kanan sambil menumpukan tempurung. Prok prok. Ya, itu ya. Ayunkan tangan ke kiri ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menumpukan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Pada hitungan keempat, loncat sambil berputar. Badan menghadap ke kiri, lalu lakukan sambil menempukkan kedua tempurung kelapa. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Apakah kamu dan teman-teman dapat melakukannya dengan baik? Ya, dicoba dulu ya. Bagaimana posisi paling sulit dilakukan dan bagaimana yang paling mudah dilakukan? Kalian menjawabnya sendiri. Oke. Kegiatan bersama orang tua mengingatkan siswa untuk mencatat rencana kegiatan menghemat energi apa saja dan jangan hanya mencatat, dilaksanakan ya. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.